Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai tumbuhan paku. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar, ya. Adapun indikator pembelajaran kita hari ini yaitu mampu untuk mengidentifikasi karakteristik dari Pteridophyta. Nah, sebelumnya udah pernah kenal nggak sama kata Pteridophyta? Kemarin kan sudah ada nih dikit-dikit Miss singgung. Apa sih arti Pteridophyta ini? Ada yang ingat? Tumbuhan paku. Tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku itu bukan kalau misalnya dibilang paku. Kalau di istilah tumbuhan, itu bukan alat dalam bangunannya, tapi dia ke arah jenis-jenis tumbuhan yang bentuk tubuhnya masih sederhana, tapi lebih tinggi daripada kelompok lumut. Ya. Di sini ada beberapa contoh, mungkin dari 6 gambar ini, kalian ada yang tahu nggak yang pernah ketemu paling sering? Gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Yang mana paling sering? Nomor 2. 2, Miss. 2 dan 4 mungkin ya. Nomor 4. Coba Miss tanya dulu. Nomor 2, kalian tahu nggak namanya ini apa? Ini biasanya yang cewek-cewek mungkin ibunya banyak nih yang nanam ini atau tetangganya. Yang cowok, kira-kira ada yang tahu ini nama tanamannya apa? Suplir. Iya benar ya, tanaman suplir. Kasih jujur ya. Yang ini, masa sih kalian nggak pernah tahu? Ada yang pernah nonton anime Black Clover nggak? Biasanya kan ada itu yang 3 daun kemangi gitu. Semanggi. Semanggi. Ya. Jadi ini salah satu ini jenisnya. Kalau yang ini nggak pernah lihat. Biasanya ini bisa tumbuh di tanah. Bisa juga ada juga yang menempel di pohon. Ada yang tahu namanya? Paku sarang burung, ukurannya besar ya. Paku sarang burung biasanya bisa dijadikan tanaman hias ataupun sering jadi tempat tumbuhnya tempat hidup atau rumah untuk burung, makanya dibilang paku sarang burung. Kalau yang ini tanaman yang nomor 1 ini merupakan jenis paku yang sudah sangat jarang ditemukan ya, karena dia merupakan kelompok dari paku purba ya. Kalau yang ini suplir ya paling sering kita lihat. Yang kalau yang ini pernah lihat nggak yang ini? Biasanya kalau kalian main-main ke kafe gitu kan yang estetik, banyak nih ada tanaman ini. Miss ya namanya ini Equisentum debile. Jadi ini tanaman biasanya ada yang bilang tanaman paku pagar gitu yang ini. Gitu ya. Kalau yang ini dia masuk ke tanaman paku hutan gitu ya. Ini agak jarang kita lihat yang ini ya. Oke, coba kalian perhatikan. Kalau misalnya dari yang kalian perhatikan, apa sih yang paling mencolok dari tumbuhan paku ini menurut kalian sendiri? Apa yang buat kalian dari beberapa gambar ini yakin kalau ini termasuk tumbuhan paku? Ada punya bunga, Miss. Punya bunga. Kormus, Miss. Ya, bukan punya bunga, tapi memiliki dia termasuk tumbuhan kormus semuanya kan. Kalau lumut dia masih peralihan antara tumbuhan bertalus maupun berkormus. Kalau lumut cuman kelompok Bryopsida yang dia berkormus. Namun untuk kelompok yang dua lagi, Hepaticopsida, Anthoceropsida, dia masuk bertalus gitu kan. Namun untuk kelompok dari tumbuhan paku itu semuanya masuk ke kelompok apa? Berkormus. Oke, 1 bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Kita lanjut. Gambar berikutnya. Ada yang pernah makan ini enggak? Pernah, Miss. Mungkin banyak ya, apalagi untuk daerah Labuan Batu Selatan gitu kan. Atau beberapa daerah ke Tapsel juga ada yang udah sering makan ini. Ada yang bilang ini anyam pakis, ada yang bilang ini pecel paku, ya kan? Kalau di daerah Surabaya ini dikenal sebagai pecel
paku. Tapi kalau untuk di daerah kita disebut sebagai anyang pakis. Nah, kalau kalian perhatikan, pakis yang ini itu beda kan sama beberapa pakis yang Miss tunjukin. Di sini ada satu jenis paku, dia itu lihat di sini yang digunakan tanaman pakunya yang muda karena teksturnya lebih lembut dan mudah dicerna. Lihat ada daun menggulungnya. Jadi biasanya kelompok tanaman paku itu banyak biasanya ditandai dengan adanya daun menggulung. Tuh. Nah, kita masuk aja langsung nih. Apa sih ciri-ciri dasar dari Pteridophyta? Nah, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya tanya nih, kita flashback sedikit. Kalau kita bahas mengenai tumbuhan lumut, dia multiseluler atau uniseluler? Multiseluler. Multiseluler, sama-sama tumbuhan paku. Nah, jadi dia dengan tumbuhan lumut, dia juga termasuk multiseluler. Yang seperti ciri-ciri yang kalian sebut tadi, bahwa dia termasuk Cormophyta atau tumbuhan berkormus. Bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Nah, ini nih, kalau di tumbuhan lumut, kita memiliki rhizoid atau akar semu. Namun, kalau di tumbuhan paku, dia sudah termasuk akar serabut. Gitu. Nah, terus ya itu, lihat lagi. Dia sudah memiliki xilem dan floem, sehingga termasuk kelompok tumbuhan Tracheophyta. Nah, itu ya. Nah, terus lihat, dia mempunyai batang rizoma. Kenapa disebut batang rizoma? Karena batangnya menjalar di bawah tanah. Biasanya kan kalau batang yang kita kenal kebanyakan, dia itu kan keluar dari tanah gitu. Ini dia mengikuti tanah, tumbuhnya di arah tanah, berdekatan sangat dekat dengan akar. Nah, biasanya daunnya itu majemuk. Di dalam satu tangkai daun, itu banyak anak-anakan daunnya. Ini majemuk ya. Nah, kayak tadi suplir, kalian perhatikan, biasanya dia daunnya majemuk. Terus satu lagi, dia termasuk kriptogam. Masih ingat apa kriptogam? Masih, Mi. Apa kira-kira, Nopri? Alat reproduksi tersembunyi berupa spora. Benar ya, memiliki alat reproduksi berupa spora. Nah, lihat di sini. Jadi tumbuhan paku ini dia bisa hidup secara hidrofit di air, higrofit menempel higrofit tumbuh di tempat daerah lembab, epifit menempel, sporofit dia bergantung atau tidak menempati makhluk hidup lain. Terus daun muda memiliki daun muda menggulung. Biasanya kelompok daun dari tumbuhan paku itu dibedakan menjadi dua jenis. Ada daun trofofil dan ada daun sporofil. Jadi misal kalian ketemu nih sama tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku kan termasuk kriptogam gitu, kriptogam. Nah, kriptogam sendiri itu menghasilkan spora. Jadi sebenarnya untuk tumbuhan paku sendiri, dia itu untuk daunnya ada tidak di dalam satu tumbuhan itu ada sporofilnya, ada trofofilnya. Biasanya beda-beda jenis daunnya, gitu ya. Kalau dia trofofil, dia merupakan daun tumbuhan paku yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis atau menghasilkan makanan. Sedangkan kalau sporofil merupakan daun tumbuhan paku yang digunakan untuk menghasilkan spora. Nah, dan juga kalau tumbuhan paku, dia itu mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis yang sama dengan tumbuhan lumut, bedanya dia fase dominannya sporofit. Kalau tumbuhan lumut, fase dominannya apa? Gametofit. Gametofit atau menghasilkan gamet, gitu ya. Nah, Miss mau nanya nih, kira-kira dari gambar yang kalian perhatikan ini, kita kan kalau Miss pernah bilang nih, atau coba kalian ingat lagi, Miss pernah bilang bahwa tumbuhan lumut itu dia merupakan fase dominannya kan gametofit. Di dalam suatu tumbuhan lumut terdapat fase sporopit yang menumpangi tumbuhan bagian fase gametofitnya. Jadi di bagian daunnya, yang daun tumbuhan lumut, di situ biasanya kalian lihat kan, di atasnya yang menjulur ada bentuk kapsul, itu merupakan fase sporofitnya. Namun kalau misalnya, kalau kita melihat satu tumbuhan paku, ini merupakan fase sporofit atau fase gametofit menurut kalian. Ketika kita melihat satu tumbuhan lumut sejati, yang kalian lihat, itu merupakan fase gametofit atau sporofitnya.
Sporofitnya. Benar ya, sporofitnya. Kenapa, Miss? Sporofitnya. Sebab ketika dia dalam bentuk tumbuhan lumut, dia ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan spora yang ada pada daun sporofilnya, gitu ya. Nah, berbeda dengan kalau misalnya di tumbuhan lumut, dia kan harus ada tempat menumpangi istilahnya. Fase sporofitnya menumpangi fase gametofitnya, di mana sporofitnya itu bisa hilang. Nanti tidak sepanjang waktu, sepanjang hidupnya sporofit tetap ada di situ. Ada waktu-waktu tertentu ketika fase melakukan reproduksi, misalnya musim hujan tinggi atau kelembapan tinggi, itu ya. Terus balik lagi nih. Nah, kalau kemarin kita ada bahas mengenai metagenesis tumbuhan lumut, sekarang kita akan membahas metagenesis tumbuhan paku. Lihat, kalau minggu lalu kalian ingat ya, jadi Miss ulang, kita mulai dari sporofit dewasa. Jadi kalau sporofit dewasa itu dia termasuk apa? N atau 2N? Kalau dia dalam bentuk sporofit, dia itu haploid atau diploid? Diploid. Benar ya, kalau 2N dia diploid. Jadi sporofit dewasa itu dalam 2N atau diploid. Jadi sporofit dewasa ini kan di belakang, biasanya di bagian belakang daun, dia ada sporangiumnya yang nanti akan di kondisi tertentu yang cocok, misalnya tinggi angin, kelembapan yang bagus, gitu kan, curah hujan yang tinggi akan mendorong sporangium untuk membuka kotak sporanya untuk menghasilkan spora. Nah, spora tadi akan berkecambah, gitu kan, tumbuh, membentuk gametofit muda. Gametofit muda nanti akan berkembang membentuk gametofit dewasa atau disebut protalium. Nah, bedanya, lihat ya, perhatikan. Protalium, kalau misalnya kemarin di tumbuhan lumut, di sini gametofit dewasanya disebut sebagai apa? Protonema. Benar ya, protonema. Tapi kalau di tumbuhan paku disebut sebagai protalium. Kenapa, Miss, berbeda? Nah, gitu ya. Jadi kenapa berbeda? Sebab kalau di protalium tumbuhan paku, dia itu bersifat biseksual. Maksudnya biseksual, dia memiliki 2 kelamin. Satu antheridium, satu lagi archegonium. Gitu ya. Nah, jadi kalau archegonium menghasilkan ovum sama tumbuhan lumut, antheridium menghasilkan sperma. Antheridium sama archegonium, khususnya ovum dan spermanya, nanti akan melakukan fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot tadi berkembang membentuk sporofit baru. Sporofit baru tadi akan berkembang menjadi sporofit dewasa. Kalau misalnya nih, fase gametofitnya itu yang mana? Ada yang tahu? Fase gametofit dari tumbuhan paku itu waktu dia dalam bentuk apa kira-kira? Ada yang tahu? Miss langsung aja ya. Jadi fase gametofitnya yaitu protalium, waktu dia kondisinya N. Jadi walaupun di bentuk sporofit dewasanya dia itu dalam bentuk 2N, sporangium dia 2N, di sini dia dalam bentuk 2N sporanya, namun ketika dia berkembang menjadi gametofit muda, membentuk gametofit dewasa, gametofit pokoknya, dia itu sudah termasuk fase gametofit atau protaliumnya gitu ya. Sedangkan yang ini dari mulai zigot sampai membentuk spora dia dalam fase 2N atau sporofitnya gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu dan mengetes pemahaman kalian, Miss akan mengajukan pertanyaan nih mengenai kira-kira dari soal ini ada yang tahu jawabannya sebelum kita bahas sama-sama? Ada? D, Miss. D. D, 2, 4, dan 6. Ada kira-kira jawaban yang lain? Ada? Enggak ada, Miss. Tidak ada. Jadi kita perhatikan ya. Karakteristik tumbuhan, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama, tubuh berupa talus, 2 menghasilkan spora, 3 fase dominan adalah gametofit, 4 higrofit,
5. Tracheophyta, 6. Mengalami metagenesis. Karakteristik tumbuhan paku yang sama dengan lumut ditunjukkan oleh nomor, kita bahas dari pernyataan yang pertama. Tubuh berupa talus. Nah, Miss coba tanya ke dia. Oke, dia. Di situ nak. Tubuh berupa talus. Miss mau nanya nih, kira-kira menurut dia, tubuh berupa talus ini adanya di tumbuhan lumut atau tumbuhan paku? Atau kedua-duanya? Tumbuhan paku, Miss. Tumbuhan paku. Kurang tepat ya. Kurang tepat. Kalau menurut Nurjana nih, tubuh berupa talus itu termasuk tumbuhan lumut atau tumbuhan paku? Tumbuhan lumut, Miss. Lumut ya, benar. Jadi tubuh berupa talus itu hanya pada tumbuhan lumut, sedangkan paku belum. Ya, gitu ya. Kalau menghasilkan spora, dia ada pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Fase dominan yang gametofit, tumbuhan lumut. Kalau higrofit, keduanya. Kalau Tracheophyta, kira-kira ini ada pada lumut aja atau paku? Paku, Miss. Paku ya, sedangkan pada tumbuhan lumut tidak ya. Mengalami metagenesis, kira-kira dua-duanya mengalami metagenesis nggak, nak? Iya, Miss. Iya, Miss. Berarti berdasarkan ini yang benar itu ada di nomor 2, tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, benar kan? Nomor 4, benar nggak? Benar, Miss. Benar. Dan nomor 6, benar. Jadi jawaban yang paling tepat itu 2, 4, dan 6. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan mengenai ciri-ciri dari tumbuhan paku? Nggak ada, Miss. Nggak ada ya? Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga hari kalian ke depannya lebih baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.